Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-sadisu was-salasun min suwaril Quran, suratu Yasin. Surah yang ke-36 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Yasin. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah salasun wa samanun, 83 ayat. Dan surah Yasin ini adalah surah yang sangat terkenal di antara surah-surah yang lainnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Memang banyak sekali keutamaan dan fadilatnya, baik itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun juga oleh para sahabat dan para ulama maupun orang-orang saleh. Salah satu di antara keutamaan daripada surah Yasin adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dawama ala qiraati Yasin kulla lailah thumma mata syahida. Ujaran Nabi, barang siapa yang mengekali atas dirinya membaca surah Yasin ini pada tiap malam, kemudian dia mati, maka matinya sebagai syahid. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin hiya yusbih uktiya yusra yaumi hatta yumsi, wa man qara'aha fi sadri laidihi uktiya yusra laidihi hatta yusbih. Barang siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya di pagi hari sampai petangnya. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin pada permulaan malam sesudah maghrib contohnya, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan padanya di malam itu sampai pagi hari. Jadi demikianlah keistimewaannya kalau kita ini selalu membaca surah Yasin. Alangkah baiknya kita baca tiap pagi, tiap hari, tiap malam sebelum kita hendak melakukan pekerjaan, agar pekerjaan kita di pagi hari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sempatkan membaca surah Yasin. Nah, begitupun malamnya seperti yang demikian pula. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yuqra'u indahu Yasin ila hawanallahu alaihi. Tidak ada daripada orang yang berada dalam sekarat, orang yang sedang sakit menjelang kematian, dibacakan di sisinya surah Yasin, melainkan akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, akan Allah lapangkan atas orang yang sekarat itu. Jadi surah Yasin ini bukan hanya berguna untuk kita, tetapi surah Yasin ini juga berguna untuk memudahkan orang lain yang sedang menghadapi sakarat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma muslim min quri'a indahu idza nazala bihi malakul maut suratu Yasin nazala bikulli harfin min as-suratu amlak yakumuna baina yadayhi fa yusalluna alaihi wa yashhaduna muslahu wa yattabi'una zanazatah wa yusalluna alaihi wa yashhaduna daflah. Siapa juga orang Islam yang dibacakan di sampingnya surah Yasin ketika dia dalam sakaratul maut, orang yang sedang sakit parah, dibacakan surah Yasin padanya, maka turunlah dengan tiap-tiap satu huruf surah Yasin itu 10 malaikat yang siap berdiri, malaikat itu di hadapannya bersaf-saf. Yusalluna alaihi, memintakan rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini. Satu huruf surah Yasin 10 malaikat. Menurut beberapa pendapat para ulama bahawa surah Yasin itu berjumlah 3000 lebih. Nah, dikalikan 10, demikianlah banyaknya malaikat di sekitar orang yang sakarat itu memintakan rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru lahu wa yashhaduna wuslahu, dan mereka ikut menyaksikan waktu dimandikan. Wa yattabi'una zanazatahu, mereka ikut mengantarkan jenazahnya. Wa yusalluna alaihi, dan ikut menyembahyangkan atasnya. Wa yashhaduna daflah, dan ikut menyaksikan penguburannya. Sebagaimana dengan surah-surah yang lainnya, maka surah ini juga banyak memberikan petunjuk dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Adakah belum sampai perintahku kepadamu wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bahawa jangan sekali-kali engkau menyembah syaitan, jangan sekali-kali engkau taat dan patuh kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi engkau. Wa ani a'buduni hadza siratun mustaqim, dan hendaklah kalian menyembah Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena demikian itu adalah jalan yang lurus, jalan yang baik, dan jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad adalla minkum dzibilan katsira, sungguhnya telah menyesatkan syaitan itu daripada orang-orang terdahulu yang begitu banyak. Generasi-generasi manusia terdahulu banyak yang sudah disesatkan oleh syaitan. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan dan mengambil pelajaran daripada yang demikian? Nah, inilah salah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ini, bahwasanya jangan sekali-kali kita itu mengikuti taat kepada syaitan, dan jangan sekali-kali kita menuruti permintaan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Karena di dalam diri setiap manusia ada satu syaitan, dan satu syaitan yang ada di dalam diri kita ini apabila kita bukakan pintunya, maka dia akan mengundang kawannya yang lain, sehingga diri kita ini pun akan menjadi syaitan. Macam mata kita ini ada syaitannya, telinga kita ada syaitannya, mulut kita, pikiran kita, hati kita, dan
seluruh anggota tubuh kita ini diisi oleh syaitan, karena kita sudah berani membuka pintu-pintu yang demikian. Perlu juga kita belajar bersama apa yang dimaksudkan dengan pintu-pintu syaitan yang ada di dalam diri kita ini. Yang pertama adalah al-khadabu, marah. Di saat kita marah berarti kita sedang membuka pintu masuknya syaitan. Oleh karena itu banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang huzmul ghaiz, mengendalikan amarah, menahan amarah. Kemudian lagi al-hasad, iri dengki. Kalau di dalam hati kita ini mudah iri dengki kepada seseorang, maka kita sudah membuka pintu-pintu masuknya syaitan di dalam diri kita. Semacam peristiwa Kabil dan Habil membunuh kakak dengan adik. Kenapa? Karena iri dengki. Kemudian lagi ada hubbut tazayyun, suka berhias yang berlebihan. Dan kemudian lagi ada sifat tamak. Di saat kita tamak, maka kita akan menjelma menjadi syaitan. Orang yang tamak ini adalah orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang ada, tidak merasa cukup dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Dia bisa mencuri, dia bisa menipu orang, bisa mengambil hak orang lain, dan bisa juga dia tidak mahu membayar zakat. Nah, ini adalah membuka masuknya syaitan. Kemudian lagi ada al-azalah, bersegera, terburu-buru dalam melakukan sesuatu perkara. Dan ada pun lagi al-bukhul, kikir. Dan kemudian lagi ad-dirham, dananil, duit, kekayaan. Begitu kita suka mencari, kemudian kita lupa akan kepada Allah, maka demikian itu mendatangkan syaitan pada diri kita. Dan kemudian lagi ta'atuz zauja, taat, tunduk dan patuh kepada istri. Al-Imam Hasan al-Basri menyampaikan bahawa wallahi ma asbaha rajulun yuti amra'atahu fima tahwa illa qabbahu Allahu finnar. Demi Allah aku bersumpah, ujar Imam, tidaklah seorang laki-laki itu selalu mentaati istrinya pada tiap-tiap yang dikehendaki oleh istrinya, melainkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Sebabnya karena perempuan itu diberikan akal lebih kurang daripada seorang laki-laki. Mestinya laki-laki ini menjadi pemimpin, laki-laki yang menjadi ikutan karena akal mereka lebih sempurna daripada perempuan. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina." Barang siapa adalah syaitan itu kawannya, maka itulah sejahat-jahat kawan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rufaqa'uka min ummati." Ujar Nabi, "Hai iblis, siapa kawan-kawan engkau daripada umatku?" Iblis menjawab, "Qala asyratun." Ujarnya ada 10 macam. Yang pertama, imamun jahil, pemimpin yang zalim. Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Tajirun khair, pedagang yang curang. Saribul khamar, orang yang suka minum arak. Sahibuz zina, orang yang suka berzina. Aklu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Al-mutahawin bis salah, orang yang meremehkan waktu salat. Al-khattad, orang yang suka menggibah, namimah dan sebagainya. Mani'uz zakat, orang yang enggan membayar zakat. Alladhi yuti'ul amal, orang yang merasa dirinya masih lama hidup di dalam dunia. Nah, itulah kawan-kawanku daripada umat engkau, wahai Nabi, ujar iblis. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa." Sesungguhnya kata Allah, syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, "Man akdab ya iblis? Siapa musuh-musuh engkau wahai iblis?" Faqala, maka iblis menjawab, "Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Ta'ibun, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi iblis ini hendak mencelakakan kita dengan menghasut kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakakanlah juga dia dengan kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Maka akan Allah hapus dosa kita, Allah akan ampunkan kita, Allah akan maafkan kita. Sungguh akan kita jumpai bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Kasirus sedekah, orang yang suka bersedekah. Innas sedekah tudfi'ur khatabar Rabb. Sedekah itu memadamkan amarahnya Allah. Dan lagi qaimun bil lail, orang yang bangun di malam hari semata-mata hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan bertaubat kepada Allah, dalam keadaan punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi